Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Irfani yang dirahmati Allah. Selama ini kita menganggap bahwa benda-benda yang ada di sekeliling kita, ya mungkin ada juga batu, ya mungkin juga termasuk bumi ini, ya kita anggap sebagai benda mati, sehingga terkadang kita tidak memperhatikan bagaimana perilaku kita ketika berinteraksi dengan benda-benda ini. Tapi ternyata benda-benda ini itu bukan sekedar benda mati, ya sahabat Irfani, karena benda-benda yang kita selama ini anggap sebagai benda mati, sesungguhnya dia adalah benda-benda hidup yang dapat merespon apa yang kita lakukan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tasbih semesta. Oke, sahabat Irfani yang dirahmati Allah, suatu saat ada seorang ilmuwan yang bernama Clive Baxter. Dia adalah salah satu anggota CIA ya, di Amerika Serikat yang menggagas, salah satu penggagas yang merancang alat yang disebut dengan poligraf. Ya. Poligraf adalah alat untuk mendeteksi kebohongan. Luar biasa ya. Orang bisa diketahui apakah dia jujur atau enggak dengan menempelkan alat ini ya. Alat ini biasanya untuk mendeteksi tersangka ya, untuk mengorek informasi, mengorek kebenaran yang dia katakan ya. Karena biasanya tersangka itu seringkali berbohong untuk menutupi kasus yang dia lakukan. Nah, dengan alat poligraf ini ya, yang ditempelkan di bagian-bagian tertentu ya oleh Baxter itu, maka ketika orang itu diinterogasi ya, kemudian mengatakan sesuatu, maka di situ akan terdeteksi melalui alat ini ya. Baxter itu pandai untuk menganalisis guratan-guratan yang terbentuk oleh alat poligraf ini ya. Sehingga kalau orang ini berbohong itu ketahuan ya. Itu ketahuan, dapat terbaca gitu ya. Dari guratan yang dihasilkan oleh alat poligraf ini. Sahabat Irfani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uniknya pada satu saat Baxter itu menguji alat ini tidak pada manusia ya, tapi pada tumbuh-tumbuhan. Ada satu tumbuhan dia tempel poligraf ya. Dia tempel poligraf, tumbuhan itu ditempelkan ya. Kemudian Baxter ini mencoba untuk memberikan treatment ya, memberikan perlakuan kepada tumbuhan ini ya. Dia mau tahu apakah alat ini berfungsi untuk tanaman gitu ya. Ternyata tanaman itu ketika oleh Baxter dipotong salah satu dahannya itu ya, itu ternyata jarumnya bergerak gitu ya, naik gitu ya. Nah, kalau menurut Baxter itu menandakan bahwa tumbuhan ini merespon ya, tumbuhan ini merasa ya mungkin kesakitan ataupun stres ya, ataupun yang lain gitu ya. Yang pasti itu adalah respon buruk dari tumbuhan ini, yang oleh Baxter disebut dengan primary perception. Uniknya ketika Baxter mengadakan penelitian kepada beberapa tumbuhan ya, ada beberapa tumbuhan yang oleh Baxter ini ditempel poligraf ya. Nah, beberapa tumbuhan ini satu sama lain dalam satu ruangan itu. Kemudian Baxter melakukan satu percobaan pada salah satu tumbuhan ya. Tumbuhan yang satu itu kemudian dia potong ya dahannya. Ya, setelah dipotong, jarum poligraf itu naik, bergerak, ya kenceng gitu ya. Nah, jadi seolah-olah tumbuhan itu merasa sakit ya, ataupun merasa stres ya dengan perlakuan Baxter. Nah, uniknya sahabat Irfani yang dirahmati Allah,
itu tumbuhan-tumbuhan yang di sekelilingnya yang juga dipasang poligraf yang tidak dipotong oleh Baxter itu juga bergerak. Baxter kaget gitu ya. Loh, kok tumbuhan yang lainnya nggak saya potong, kok bergerak poligrafnya, jarumnya bergerak-bergerak gitu. Kemudian menurut Baxter setelah dilihat itu guratannya, Baxter menyimpulkan bahwa ternyata tumbuhan-tumbuhan itu juga berkomunikasi satu sama lain gitu ya. Ketika ada tumbuhan temennya yang dipotong, kemudian tumbuhan yang di sampingnya itu merasa sedih juga, merasa empatik ya, sehingga jarum poligrafnya itu bergerak. Nah, sahabat Irfani yang dirahmati Allah, satu percobaan lagi juga lebih unik lagi ya yang Baxter lakukan. Pada satu saat Baxter menempelkan poligraf pada tumbuhan. Nah, saat itu Baxter baru melangkah, rencananya itu mau dibakar. Keterlaluan juga Baxter ini ya. Rencananya mau dibakar itu tumbuhan, tapi uniknya ya, Baxter baru melangkah, belum dibakar, itu poligraf sudah bergerak. Loh, kok bergerak? Baxter makin takjub ya, heran ya, merasa nggak percaya ya. Jadi menurut kesimpulan Baxter, bahkan tumbuhan itu bisa menangkap apa yang dia pikirkan gitu ya. Jadi ada koneksi antara pikiran Baxter dengan tumbuhan itu. Nah, sahabat Irfani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah penelitian Baxter yang disebut dengan evidence of primary perception of plant yang dilakukan pada tahun 1968. Jadi menurut Baxter, tumbuhan-tumbuhan itu ya itu juga dapat merespon, dia punya perasaan gitu. Bahkan dalam satu keterangan disebutkan Baxter mencoba juga untuk benda-benda yang lain ya, makanan-makanan yang dia mau makan, di situ ada wortel, ada telur, ada apa, itu ditempel poligraf, itu dapat merespon gitu ya, dapat merespon apa yang mau dilakukan oleh Baxter. Ya luar biasa, ternyata benda-benda itu mereka berinteraksi satu sama lain dan bisa menangkap apa yang kita pikirkan dan berinteraksi dengan kita. Jadi mereka hidup juga gitu ya. Ya, mungkin tidak persis seperti kesadaran manusia ya, tapi mereka dapat merespon yang oleh Baxter itu dengan primary perception. Nah, sahabat Irfani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak itu Baxter tuh nggak mau sembarangan ya kalau melakukan sesuatu itu kepada benda-benda, apalagi kepada tanaman ya. Itu nggak mau sembarangan karena ya dia juga punya perasaan gitu, kurang lebih seperti itu ya. Bahkan Baxter kalau mau makan, mau apa, itu konsentrasi dulu, konsentrasi ya, minta izin gitu, minta izin, kemudian baru dia makan gitu ya. Wah, luar biasa ya. Nah, sahabat Irfani yang dirahmati Allah, kita baru tahu ya kenapa kita kalau mau makan, mau menyembelih hewan atau mau apapun ya, kita harus membaca basmalah, harus minta izin kepada yang punya benda-benda itu ya. Ternyata menurut Baxter, jika dia mau misalnya mau melakukan sesuatu terhadap benda ataupun tanaman, kalau hatinya tenang ya, niatnya benar, itu seolah-olah tumbuhan ataupun benda itu atau makanan yang mau kita makan itu seolah-olah dia memberikan izin kepada kita. Kita nggak boleh sembarangan lagi gitu ya, karena benda-benda itu dapat merespon apa yang kita lakukan, bahkan apa yang kita pikirkan. Nah, ternyata doa mau makan ya, terus kita diajarkan oleh Rasulullah untuk membaca basmalah dalam mengawali sesuatu, itu luar biasa. Itu adalah sarana untuk kita kontak energi ya, untuk kita berkomunikasi dengan benda-benda itu, dengan tumbuhan-tumbuhan itu. Jadi kita minta izin kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kita minta izin dulu sehingga benda-benda yang mau apa, mungkin mau kita ambil, atau makanan yang mau kita makan, atau tumbuhan yang mau kita potong,
itu memberikan izin kepada kita sehingga responnya menjadi baik. Luar biasa ya, sahabat Irfani ya. Maka penting sekali kita baca basmalah dan berdoa ya pada saat mau melakukan apapun, karena ini semuanya di sekeliling kita itu sesungguhnya mereka juga ya hidup juga, ada primary perception ya. Dalam surat Al-Baqarah kita juga dapat melihat penjelasan ini ya, ketika Allah menjelaskan hati seorang kafir diibaratkan dengan batu ya, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Hati orang kafir seperti batu ya, lebih keras dari batu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, kata Allah, karena batu itu terkadang mengalir air di antara celah-celahnya ya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Nah, ada juga batu yang kemudian berguling gitu ya, berguling batu itu min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Batu saja punya rasa takut. Ya mungkin bisa ditafsirkan lainnya, tapi juga bisa saja kita tafsirkan bahwa ya batu itu juga punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka punya perasaan gitu. Sahabat Irfani yang dirahmati Allah, kita makin jelas lagi kalau kita melihat pada surat Al-Isra ayatnya itu ayat ke-44 kalau tidak salah ya, mohon maaf nanti dikoreksi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Yang artinya kurang lebih langit dan bumi semuanya bertasbih ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit, bumi semuanya bertasbih pada Allah. Nanti di ayat lain ada juga yang menyebutkan ada burung-burung dan lain-lainnya bertasbih kepada Allah. Nah, kemudian Allah menyatakan walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi engkau enggak tahu tasbih mereka seperti apa gitu. Ya, jadi jelas sekali ya di dalam ayat ini alam semesta ini, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka punya kesadaran dalam tingkat tertentu yang oleh Baxter disebut primary perception. Jadi jangan sembarangan lagi kita memperlakukan alam ini ya, lingkungan kita ini, bahkan bebatuan, pohon-pohon ya, karena mereka punya kesadaran ya, primary perception ya. Kita harus perlakukan dengan baik karena mereka dapat merespon apa yang kita lakukan. Mereka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita nggak tahu tasbihnya mereka seperti apa. Jadi kalau manusia nggak bertasbih, itu sih berarti menentang alam semesta ya, sahabat Irfani. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi bagi kita semua ya, agar kita membiasakan untuk kontak dengan baik dengan semesta alam ini dengan menyebut asma Allah, sehingga semesta ini ridho juga kepada kita ya, kita dapat berinteraksi dengan baik ya. Dan tentu saja yang tidak boleh lupa, kita harus senantiasa juga bertasbih menyebut asma Allah agar kita sesuai dengan ritme semesta alam.